Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai kinematika gerak lurus untuk part yang keempat. Pada hari ini kita mencoba membahas mengenai contoh soal yang berbentuk grafik, karena pada pertemuan 2 dan 3 Ibu lupa untuk memasukkan contoh soal grafik. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai contoh soal yang berbentuk grafik. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada grafik kecepatan meter per sekon terhadap waktu sekon, di mana ada benda bergerak dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan dari C ke D. Di sini bisa kita lihat di grafik, berarti pada kecepatan awalnya 0, kemudian pada detik ketiga berubah menjadi 2 ya. Kemudian pada detik ke-7 sekon kecepatannya tetap di 2 meter per sekon. Kemudian pada detik ke-9 kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tentukan yang pertama percepatan dari A ke B, kemudian yang kedua jarak tempuh dari A ke B, yang ketiga jarak tempuh dari B ke C, yang keempat jarak tempuh dari C ke D, dan yang kelima jarak tempuh dari A ke D. Maka penyelesaiannya untuk yang A itu ditanyakan percepatan dari A ke B. A hanya berarti kita bisa gunakan persamaan pada GLBB. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Masukkan VT nya berarti dari A ke B itu VT nya berarti 2, VB nya 2, kemudian V0 nya 0 ditambah A kali T. Dari 0 sampai 3 sekon berarti T nya 3, sehingga 2 kali 2 sama dengan 3A, berarti A nya sama dengan 2 dibagi dengan 3. Jadi A sama dengan 2/3 meter per sekon kuadrat atau 0,67 meter per sekon kuadrat. Atau bisa gunakan persamaan umumnya, persamaan umum percepatan. A sama dengan delta V per delta T, di mana berarti A sama dengan V2 kurang V awal P1, berarti 2 kurang 0 per TB dikurang TA nya, berarti 3 kurang 0, sehingga A sama dengan 2/3 meter per sekon kuadrat atau 0,67 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk pertanyaan B, C, D, dan E itu yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya, maka ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Sekarang kita bahas dulu untuk cara yang pertama, itu menggunakan rumus gerak lurusnya, itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama itu adalah yang B nya jarak tempuh dari A ke B. Jadi jarak dari A ke B itu terjadi perubahan kecepatan dari 0 menjadi 2 meter per sekon. Terjadi perubahan kecepatan berarti termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan, berarti GLBB. Kita gunakan persamaan GLBB nya. GLBB itu kan persamaannya S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, berarti S dari A ke B, SAB nya sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan V0 nya berarti 0, kalikan T nya dari 0 sampai 33 ditambah setengah, kalikan A nya. Tadi kan kita peroleh dari yang A itu kan dapat, pertanyaan yang A itu udah kita dapatkan di yang di A, dapatnya 2/3 meter per sekon kuadrat atau 0,67 meter per sekon kuadrat. Masukkan ke dalam A, jadi setengah kali 2/3, biar lebih mudah menghitungnya kita gunakan yang perpecahan saja. Jadi setengah kali 2/3, T nya kalikan 3 kuadrat, sehingga 0 kali 3 sama dengan 0,
ditambah setengah kali 2/3. Setengah kali 2/3 itu kan sama dengan 2/6 atau 1/3. Dua-duanya bisa kita coret. Jadi 1/3, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 1/3 kali 9, 1/3 kali 9 itu sama dengan 9/3 sama dengan 3. Jadi SAB nya itu sama dengan 3 meter. Jadi jarak tempuh dari A ke B adalah 3 meter. Kemudian yang C, dari B ke C, yang C itu pertanyaannya adalah jarak tempuh dari B ke C. Jarak tempuh dari B ke C itu berarti kita lihat kecepatannya bagaimana, berubah atau tetap di 2 meter per sekon. Kalau kecepatannya tetap atau konstan berarti dia termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Sehingga persamaannya kita gunakan persamaan gerak lurus beraturan, S sama dengan V kali T. Berarti S pada dari B ke C, SBC sama dengan V kali T. Berarti SBC nya V nya 2, T nya berarti dari 3 menjadi 7. Dari 3 ke 7 berarti 7 kurang 3. Berarti 2 kali 7 kurang 3, 4. 2 kali 4 sama dengan 8 meter. Kemudian yang D, jarak tempuh dari C ke D. Berarti kita lihat kecepatan dari C ke D itu terjadi perubahan dari 2 menjadi 5 meter per sekon. Karena terjadi perubahan kecepatan berarti dia termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan. Berarti kita perlu cari dulu percepatannya karena kecepatannya berubah ya, berarti kita cari dulu percepatannya berapa. Kita gunakan persamaan GLBB, VT sama dengan V0 ditambah A kali T, masukkan VT nya 5, berarti V0 nya 2, dari 2 ke 5 berarti VT nya 5, V0 nya 2, tambah A kali T, T nya dari 7 ke 9 berarti 9 kurang 7, selang dari 7 ke 9 itu 2, berarti 5 sama dengan 2 ditambah 2A. Karena 5 dan 2 itu sama-sama tidak punya variabel, jadi bisa kita jumlahkan. Karena dia berada di ruas kanan itu merupakan penjumlahan, pindahkan ke ruas kiri berarti menjadi pengurangan. 5 kurang 2 sama dengan 2A, 5 kurang 2 sama dengan 3, berarti 3 sama dengan 2A, sehingga A sama dengan 3/2 meter per sekon kuadrat atau 1,5 meter per sekon kuadrat. Atau kita bisa gunakan persamaan umum dari A itu kan perubahan kecepatan dalam selang waktu, berarti A sama dengan delta V per delta T. A nya sama dengan 5 kurang 2 per 9 kurang 7, 5 kurang 2, 3, 9 kurang 7 sama dengan 2. Jadi A nya sama dengan 3/2 meter per sekon kuadrat atau 1,5 meter per sekon kuadrat. Berarti berapa jarak tempuh dari C ke D? Kita gunakan rumus S nya, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, berarti SCD nya sama dengan V0 nya 2, T nya 2 ditambah setengah kali A nya 3/2, T nya 2 kuadrat, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah setengah dikali 3/2, jadi 3/4, dikali 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti ini bisa kita coret, 4 dengan 4 tinggal 3, berarti SCD nya 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Berarti jarak tempuh dari C ke D itu adalah 7 meter. Kemudian yang E, yang itu yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari A ke D. Dari A ke D karena kita sudah mencari dari A ke B, kemudian dari B ke C dan C ke D, berarti tinggal kita jumlahkan. Jadi SAD sama dengan SAB ditambah SBC ditambah SCD. Sehingga SAD nya sama dengan 3 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 18 meter. Cara keduanya ini cara yang lebih memudahkan kita. Kalau ada soal grafik seperti ini, cara mudahnya atau cara yang kedua itu kita bisa gunakan luas daerah di bawah grafik. Jadi jarak tempuhnya atau jaraknya itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Berarti kita bisa bagi menjadi 3 bangun ruang. 3 bangun yang dibentuk dari grafik itu adalah yang pertama adalah bangun yang pertama itu adalah segitiga, kemudian bangun yang kedua adalah persegi panjang, dan bangun yang ketiga adalah bangun trapesium. Atau itu bisa kita bagi lagi menjadi 2 ya, jadi 4 persegitiga dan persegi panjang. Tapi lebih mudahnya supaya mudah kita ngitungnya bisa langsung kita bagi 3 aja. Jadi segitiga, persegi dan trapesium. Berarti yang B jarak tempuh dari A ke B berarti merupakan
luas dari bangun satu. Luas daerah di bawah grafik AB itu luas daerah yang pertama, atau itu membentuk bangunan segitiga. Jadi bangun 2 dimensi segitiga. Jadi luas segitiganya kita gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya berapa? Dari 0 ke 3, jadi 3. Tingginya 0 ke 2, berarti 2. Setengah kali 3 kali 2 berarti sama dengan 3 meter. Kemudian yang C nya jarak tempuh dari B ke C. Dari luas daerah dari bawah grafik BC itu adalah bangunan persegi panjang, maka jarak tempuh dari B ke C itu adalah luas daerah di bawah grafik BC nya itu adalah luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya dari 3 ke 7, 7 kurang 3 itu 4, kemudian lebarnya dari 0 ke 2 berarti 2, 4 kali 2 sama dengan 8 meter. Kemudian yang D, jarak tempuh dari C ke D. Dari C ke D itu adalah luas di bawah grafik C. D itu adalah membentuk bangun trapesium, berarti kita gunakan luas trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajarnya itu adalah dari 0 ke 2 ditambah dari 0 ke 5, berarti 2 tambah 5 kalikan tingginya itu 7 ke 9, jadi 9 kurang 7 2 dibagi dengan 2, berarti 2 tambah 5 kali 2 per 2 tambah 5 7 kali 2, ini bisa kita coret langsung, bisa 2 bagi 2, ini bisa, berarti 2 tinggal 2 tambah 5 sama dengan 7 meter. Ini langsung, kita tidak perlu mencari percepatannya lagi. Kemudian yang ditanyakan yang E, berapa jarak tempuh dari A ke D semuanya totalnya, berarti tinggal kita jumlahkan jarak atau luas daerah di bawah grafik A sampai D, itu tinggal kita jumlahkan. Berarti luas 1, luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3 sama dengan 3 tambah 8 tambah 7 sama dengan 18 meter. Jadi kita bisa tinggal milih. Kalian lebih mudah menggunakan rumus gerak lurus GLBB dan GLB atau menggunakan rumus luas di bawah grafik. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.